Batak ini adalah orang atau suku yang paling amazing di dunia. Ya, kita yang terbaik di dunia. Maksudnya amazing Ya. seperti apa? Kita punya budaya, kita punya aturan, kita punya tata krama, kita punya semua. Ya, kita punya abjad, ya, kita punya tulisan, kita punya bahasa, kita punya warna, kita punya Bendera juga seperti itu. ya, kita punya bendera, kita punya hukum adat yang disebut Delihan Natulu. Ya. Jadi kita orang Batak itu sudah diatur sedemikian rupa oleh oknum kita yang pertama itu. Dalam segala bentuk, dalam segala hal kita sudah diatur. Dan sayangnya pada beberapa dekade belakangan ini semua luntur. Ini semua luntur, ini terabaikan semua. Saya nggak tahu kenapa. Apakah karena kelalaian kita, ataukah karena pengaruh agama, atau apa? Saya nggak tahu ya. Saya nggak, sampai sekarang saya belum paham kenapa. Tapi yang pasti orang kita Batak sekarang saya sebut adalah orang Batak yang lilu. Ya, sudah lagi tidak menjadi orang Batak. Hanya kita bilang kita orang Batak. Iya, kenapa kita orang Batak? Punya marga. Karena tinggal di Samosir, karena tinggal tanah Batak. Enggak juga. Nah, orang Batak adalah, menurut saya, yang saya pelajari, adalah orang yang menjalankan kehidupannya seperti orang Batak. Budayanya budaya Batak. Bawa ulus aja mau sekarang orang Batak udah jarang kok, mana-mana. Ya, identitas kita udah nggak ada gitu. Itu makanya tadi disebutkan agak kurang pas. Sekarang orang Batak aja kalau mau pergi ke pesta, ulusnya taruh di plastik, kalau nggak taruh di tas. Ya, kayaknya malu nyandangnya dari rumah gitu. Nggak malu dia bacanya. Nah, taruh di tas. Sampai di pesta itu pakai. Habis pesta itu masukkan lagi di tas. Ini kan berarti kita malu kan? Identitas kita sebagai orang Batak memakai ulus itu kan malu kita kan? Kalau nggak malu kenapa harus taruh di tas? Kenapa nggak bawa pakai aja dari rumah? Ya seperti saudara-saudara kita di daerah lain. Mereka selalu mau menunjukkan identitasnya. Ya seperti kita saudara-saudara kita yang di Toba, di Balige, di Persea. Ya memang bukan ulos sih. Mantar mereka bikin di lehernya gitu loh. Ya, itu identitas mereka gitu. Kenapa kita di Samosir ini nggak mau seperti itu? Pakai aja ulos kemana-mana. Dari rumah aja pakai. Jangan di pesta itu dipakai gitu maksud saya. Tadi Amang sempat menjelaskan terkait tentang Ulos yang kita kenal sekarang hanya satu macam. Sadung. Yang warna merah-merah itu. Ya. Cuman itu yang kita kenal sekarang. Itulah ulos kalau untuk orang meninggal itu. Yang saur matua pun itu, sari matua pun itu, orang kawin pun itu, anak-anak meninggal pun itu, tardiri pun itu. Semua itu aja jenis ulosnya. Sebetulnya nggak itu aja ulos itu. Ya itu aja. Ada ulos yang sudah diciptakan oleh kita, sudah ada ketentuannya. Orang tua yang meninggal, nah saur matua ini yang harus dibawa hula-hulanya. Kalau yang saur matua, sari matua ini jadi sudah yang harus disampaikan hula-hulanya. Kalau anak manguli ini, baru muli ini gitu loh. Tapi sekarang kan udah sama aja semua, sadum aja semua, sadum merah. Itu sekarang. Nah, saya pengen kita kembali kepada habitat kita sebagai orang Batak yang sebenarnya gitu loh. Ya, itu. seperti apa yang dilakukan oleh leluhur. Apa yang dilakukan leluhur kita. Tapi paling tidak mendekati itu. Jangan jauh kita dari situ, itu maksud saya. Ya, Jadi kali ini untuk event ini nih, sebetulnya tadinya saya mau bikin ini wah gitu ya. Tapi karena adanya prokes, perkembangan COVID-19 ini, Omikron ini, maka beberapa artis yang sudah kita undang dari Jakarta dan dari Medan itu saya batalkan. Itu saya batalkan semua. Jadi kita hanya memakai orang lokal aja, ya. Ada gondang, ada tortor dari anak-anak muda, anak generasi muda. Itu aja yang kita adakan di sini. Ada fashion show, ya. Ini untuk menggali. Karena ini yang pertama kali, saya juga masih gamang gitu ya, masih gamang. Karena ini baru pertama kali loh. Saya juga nggak tahu mulainya dari mana, mengakhirnya bagaimana. Gitu. Karena ini pertama. Tapi untuk tahun depan, dari yang pertama ini mungkin saya sudah punya, kita semua sudah punya bahan untuk tahun kedua nanti kita rekan. Kita sudah bahan. Gitu. Itu aja. kalau ini Ini adalah identitas orang Batak kan gitu ya. Nah, ulos ini juga kan identitas. Ulos juga identitas gitu. Jadi ini semua berkaitan. Ini semua berkaitan. Ya, identitas kita orang Batak. Artias Pasada juga identitas kita. Ulos juga identitas kita gitu. Jadi itu berkaitan semua. Ya, seperti kita di sini. Marlae, Marabang, Martulang. Itu kan kenapa? Itu kan Delihan Natolu. Ada keterikatan kita gitu. Di dalam adat. Nggak ada orang Batak yang tidak punya hubungan. Semua orang Batak punya hubungan.
ya lai, ya tulang, abang boru, abang, bapak udah, abang boru, semua ada. Ada, itu kelebihan orang Batak. Suku lain tidak punya hubungan darah seperti itu. Kita khusus orang Batak ya. Nggak ada orang Batak yang tidak punya ikatan darah. Kalau ketemu dengan orang, margaho, marga sini buat marabang dah tuh, seperti itu, margaho, marga setemor, oh tulaku dah, ada. Kalau suku lain ketemu, semua panggil abang. Kalau orang Batak kan nggak ada itu, nggak ada. Kita jelas kok status kita sebagai orang Batak jelas. Mau hula-hula, mau doa sabutua, mau boru, itu jelas statusnya ada. Itu. Jadi Amang Sudah pasti. Ini kan dalam kerangka kita menggali budaya kita. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus gali identitas kita ini gitu. Ya, kenapa sih nggak bangga kita menjadi orang Batak? Mari kita bangga menjadi orang Batak gitu. Ya, itu tanpa identitas, tanpa budaya, kita bukan orang Batak. Apa karena marga? Apa karena tinggal di sini? Enggak, karena kita punya budaya Batak, maka kita orang Batak. Kalau tidak punya budaya Batak, bukan orang Batak itu. Kan itu jelas itu. Itu. Jadi ritual nggak ada ya? Ritual saudara kita Permalim yang melakukan itu ritual di rumah mereka. Ya, karena ini perayaan. Mengundang siapa-siapa di sini. Nggak mengundang. Kenapa saya nggak mau undang? Orang Batak kan gampang tersinggung. Nanti silap nggak ngundang satu kelompok. Tahu? Kenapa nggak kau undang kami gitu loh. Jadi ini hanya kita sebarkan melalui internet, medsos, dan spanduk-spanduk. Yang mau datang silakan gitu. Tapi kalau Permalim jelas saya libatkan, walaupun mereka tidak mau terlibat secara terbuka. Nggak mau mereka terlibat secara terbuka ya. Karena mereka bilang ini bukan perayaan Permalim ini. Ini perayaan Tahun Baru Batak. Silakan rayakan seperti apa. Itu aja. Nah untuk selanjutnya, Semua kita orang Batak, mari kita bangkit, mari kita bangun. Ini bukan punya saya. Ini punya kita semua orang Batak. Mari kita, tahun depan mari kita rayakan di rumah kita masing-masing. Mari kita rayakan di kampung kita masing-masing. Kalau kita mau buat juga satu pusat kegiatan kita bersama, silakan. Tapi mau merayakan di rumah masing-masing juga silakan. Sama dengan perayaan Tahun Baru, 1 Januari. Orang mau merayakan di rumah boleh, mau merayakan bersama juga boleh. Tahun Baru Batak itu juga harapnya seperti itu. Tapi gaungnya kita mulai dari sekarang. Supaya orang tahu bahwa Tahun Baru Batak itu ada gitu. Ya, berarti di Tahun Baru Batak itu dia penanggalan Batak itu dilihat melalui perputaran bulan. Ini sama dengan Hijriah, ya sama dengan Hijriah. Dia sama juga dengan Imlek. Dia berganti kan tiap tahun, tidak tetap harinya, tidak tetap tanggalnya. Tapi dia akan sekitar itu nanti. Mungkin naik 10 hari atau turun 10 hari seperti itu. berarti ini terhitung juga seperti bulan ini. Sekarang belum artia ini. Belum artia. Nanti sore jam 6 itu baru artia. Tapi kita buat kegiatan kita mulai pagi di sini sambil menunggu jam 6 itu kan nggak lucu juga kalau langsung jam 6 sore itu kita buat mendadak bingung orang kan gitu. Maka kita mulai dari pagi kegiatannya ada kita bikin gondang, ada kita bikin fashion show, menunggu nanti jam 6 sore. Jam 6 sore lah nanti puncak. Situlah pergantian hari Batak. Nanti jam 6 sore lah artia si bahasanya. Kalau bulannya Tapi dia biasanya yang saya sudah ikuti selama ini dengan saudara-saudara kita yang Permalim itu antara Februari dan Maret ya. Itu perputaran harinya. pengambil keputusan. Permalim ya. Karena mereka seperti saudara-saudara kita yang Muslim, mereka kan apa namanya? Saya lupa namanya apa mereka. Ya, kan ada mereka yang memantau itu. Nah, saudara-saudara kita di Permalim juga ada tim yang memantau itu. berarti kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi sebutnya bukan saya ya, tapi kita. Ya, bukan saya. Bukan harapan saya, tapi harapan kita semua. Harapan kita semua agar pemerintah khususnya Pemkab Samosir mau mendukung ini untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya. Mau mendukung ini, walaupun sekarang mau mereka dukung juga ya. Ini juga sekarang kita didukung Pemkab, walaupun tidak sepenuhnya gitu ya. Tapi ke depan supaya kita bisa merayakannya lebih meriah dan COVID ini berakhir, gaungnya mungkin lebih besar kita lakukan kalau pemerintah berperan lebih besar nanti di tahun-tahun mendatang. Itu aja.